Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Abdillah, NPM 25403. Kali ini saya akan memaparkan materi yang telah saya kumpulkan menjadi sebuah PowerPoint atau PPT, yang mana PPT ini atau tugas video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Pancasila yang dibimbing langsung oleh Bapak Subelo Wiono. Tanpa panjang lebar, saya kali ini akan membacakan judul atau materi apa yang akan saya paparkan di video ini, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengisi dan menata ruang digital Indonesia. Kita masuk kepada latar belakang evolusi ilmu pengetahuan dan ruang digital. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat telah melahirkan sebuah dimensi baru untuk manusia. Ruang-ruang digital ini menempatkan masyarakat pada persimpangan antara kemajuan dan juga tantangan etika. Oleh karena itu, kita membutuhkan pedoman nilai yang kokoh agar perkembangan ilmu tidak kehilangan arah dan tetap berakar pada jati diri bangsa Indonesia. Ketika membuat atau melihat suatu tantangan atau suatu kebiasaan dari masyarakat, yang mana itu tidak bisa dihapuskan, contohnya dengan digitalisasi, era modernisasi, bahwa di antara generasi kita itu mempunyai keterbukaan informasi yang sangat luas. Akan tetapi perlu ada pedoman nilai yang kokoh agar pengembangan ilmu itu tidak menyimpang dan tidak masuk kepada arah yang berakar menjatuhkan ataupun lepas dari jati diri bangsa Indonesia. Seperti itu. Masuk kepada penerapan nilai Pancasila dalam perkembangan atau pengembangan iptek. Yang pertama, pengembangan ilmu yang bertanggung jawab. Setiap inovasi dan juga penelitian itu harus mempertimbangkan etis dan sosialnya, memastikan kemajuan bukan tanpa kendali. Jadi jangan sampai ketika pengembangan ilmu itu tidak ada tanggung jawab hukum yang berada di sana atau yang hadir di sana. Sehingga ketika dalam sebuah penyimpangan di dalam media sosial, kita harus pahami bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan, seperti itu. Yang kedua, ada pendidikan berkarakter, membentuk generasi penerusnya yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi dia juga memahami nilai-nilai yang luhur bangsa. Sehingga ketika kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu hal yang sangat luas, sebuah objek yang sangat luas. Akan tetapi banyak sekali di antara mahasiswa atau orang-orang yang berilmu itu dia telah melupakan nilai-nilai dan juga jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia. Adapun sebagaimana beberapa pepatah yang bisa saya ambil, adabu fawqal ilmi, bahwa adab itu di atasnya ilmu. Maka saya katakan ketika seseorang itu pintar dan memahami beberapa materi dan juga pemahaman di dalam ilmu pengetahuan, dia akan selalu nol ketika etika, ketika adab, ataupun ketika nilai-nilai luhur bangsa ini telah dihapuskan. Seperti itu. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan umum. Teknologi digital ini berorientasi atau harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi kehadiran teknologi atau digitalisasi ini harus bisa menjadi salah satu perantara kualitas hidup atau salah satu daripada perantara dan juga alternatif orang itu bisa menjadi berkembang. Yang pertama di dalam segi intelektualitasnya, yang kedua dari bagaimana dia bisa berpikir kritis dan juga tidak kehilangan etika dan juga nilai-nilai etis, yang mana bukan semata-mata itu kepentingan ekonomi dan juga keuntungan yang sempit. Lalu ke slide selanjutnya, Pancasila mengukir jejak di ruang digital. Dalam ruang digital ini, Pancasila berperan sebagai pedoman etika bermedia, membimbing perilaku digital agar tetap berlandaskan moral dan juga kebenaran. Hingga salah satu saya pernah dengar di dalam beberapa narasi-narasi yang saya dengar ketika kami berdiskusi, ada salah satu narasi yang saya sangat suka. Orang yang bisa kritis, baik dan benar adalah ketika dia paham apa itu logika, apa itu estetika, dan juga apa itu etika.
Bagaimana bisa dia memikirkan mana yang baik dan benar, mana yang betul dan tidak betul atau yang salah, mana yang indah dan tidak indah, dan juga mana yang baik dan juga tidak baik, seperti itu. Adapun Pancasila menjadi benteng melawan penyebar hoaks yang pertama, terus ujaran kebencian dan pelanggar hak asasi, serta mendorong terciptanya ruang-ruang digital yang sehat dan beradab. Ini adalah fondasi untuk interaksi online dan konstruktif. Slide selanjutnya, Pancasila sebagai alat analisis dampak digital. Yang pertama, pengembangan iptek, terus penerapan di ruang digital, analisis Pancasila, dampak sosial dan etika. Nah, Pancasila ini berfungsi sebagai alat analisis dan salah satu alternatif menilai dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan Pancasila, kemajuan digital ini dapat dikontrol agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan nasional. Slide selanjutnya, evaluasi dan tantangan memperkuat fondasi Pancasila. Tantangan utama di dalam memperkuat fondasi Pancasila itu yaitu arus globalisasi yang tidak terbendung. Yang mana globalisasi ini datang, hadir, hingga membuat masyarakat ataupun masyarakat Indonesia ini telah menghilangkan jati dirinya, telah menghilangkan ideologi bangsanya, atau bahkan dia telah menghilangkan harga atau jiwa NKRI-nya. Nah, terus masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Yang ketiga, kecepatan perubahan teknologi yang sering melampaui kapasitas adaptasi etika. Terus ada solusi dan arah. Diperlakukan penguatan kesadaran kolektif. Internalisasi nilai Pancasila dalam setiap tahapan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ini yang paling penting, edukasi berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, salah satu poinnya, ketika zaman ini itu dikuasai oleh zaman digitalisasi, zaman media sosial, maka kita harus selalu sisipkan di dalam media sosial kita dalam alternatif seperti TikTok aplikasinya, terus Instagram, YouTube, dan ini salah satu daripada perantara untuk mengungkapkan bahwa ketika dalam pengembangan atau berkembangnya zaman menjadi zaman digitalisasi, ketika seseorang itu tidak paham menggunakannya dengan manfaat, menggunakannya dengan baik, maka dia akan keluar daripada zona-zona atau dari ranah-ranah yang seharusnya, yaitu ranah-ranah yang harusnya dia itu mengamalkan apa isi dari Pancasila tersebut, seperti itu. Nah, terus slide selanjutnya, evaluasi dan tantangan memperkuat fondasi Pancasila yang tadi ya. Terus selanjutnya, identifikasi Pancasila sebagai nilai utama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini prinsip moral yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dan etika universal. Saya mengutip beberapa perkataan dari Kemenag atau Kementerian Agama, Menteri Agama, yaitu Profesor Kiai Haji Nasaruddin. Beliau pernah mengungkapkan, ketika seseorang itu mengamalkan ilmu dan nilai-nilai yang ada di agamanya, maka saya rasa, kata Profesor Nasaruddin, maka kita itu tidak butuh polisi. Berarti bisa diinterpretasi ketika seseorang itu mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang dipelajari di dalam ilmu agamanya, maka orang itu akan selaras dengan etika, selaras dengan moral, selaras dengan tanggung jawab sosial, seperti itu. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana ini tuh mendorong ilmu untuk kesejahteraan manusia dan juga menjunjung tinggi harkat martabat. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, memastikan ilmu pengetahuan berperan dalam mempersatukan, bukan memecah belah bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana ini adalah mengarahkan pemanfaatan ilmu ini dan teknologi secara demokratis, secara inklusif, seperti itu.
Yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan hasil iptek dinikmati secara merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, poinnya, Pancasila ini diidentifikasi sebagai sumber nilai utama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana setiap sila mengandung prinsip moral, prinsip sosial, dan kemanusiaan itu sendiri, yang dapat menjadi landasan dan mengarahkan pemanfaatan ilmu dan teknologi di era digital. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pancasila sebagai kerangka nilai ilmiah. Pancasila membentuk karakter nilai ilmiah yang menempatkan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai alat kemajuan, akan tetapi juga sebagai sarana pengabdian yang lebih tinggi. Yang pertama, pengabdian kepada kemanusiaan, memperkuat persatuan bangsa, mendukung demokrasi yang berkeadaban, berkeetikaan. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Ini adalah pondasi bagi etika, riset, dan inovasi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kesimpulan dari relevansi Pancasila di era digital ini. Pertama, Pancasila tetap relevan sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu pengetahuan di era digital, yang mana Pancasila ini memberikan landasan moral dan etika yang tak pernah tergantikan. Yang kedua itu pedoman arah. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk hidup, untuk ruang-ruang digital, Indonesia dapat berkembang secara maju dan inovatif. Sehingga yang ketiga itu membangun ruang digital beradab, menciptakan ruang digital yang etis, berlandaskan nilai-nilai nasional, dan juga membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kurang lebih kesimpulan adalah bagaimana ketika kita belajar nilai-nilai Pancasila atau isi-isi Pancasila yang kita pelajari mungkin dari SD sampai ke perguruan tinggi. Hanya satu yang menjadi kekurangan, banyaknya orang yang tahu bahwa Pancasila itu sebagai pedoman untuk hidup bangsa, akan tetapi dia tidak bisa mengamalkan ataupun mengimplementasikannya. Itu sangat berat. Seperti itu. Maka tantangan dan juga mungkin saran dari saya adalah bagaimana kita memanfaatkan keterbukaan informasi ini selaras atau selalu dalam keadaan konsisten untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang luas, ilmu-ilmu yang bermanfaat, agar supaya media-media yang tersedia, terus alternatif seperti aplikasinya TikTok, Instagram, YouTube itu bisa bermanfaat untuk pengembangan intelektualitas, untuk menjaga etika dan adab, dan juga untuk menjaga nilai-nilai yang telah dijaga oleh leluhur kita sampai saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.